penjajahan fisik seperti zaman dulu sebelum 17 Agustus 1945. Ya kita udah merdeka. Tapi ada banyak hal yang masih panjang perjalanan kita untuk benar-benar merdeka seutuhnya ya. Merdeka secara macam-macam, sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai rakyat, sebagai individu. Standar merdeka orang beda-beda. Betul. Kalau gue merdeka adalah saat gue bisa punya kebebasan untuk menyuarakan pikiran dan perasaan gue tentang sesuatu, apa aja. Bisa kerja bebas, itu gue udah merdeka. Ya apa bedanya dengan dengan hewan? Mereka bisa dengan makan binatang, minum. betul. Apa bedanya dengan tumbuhan? Mereka bisa hidup dengan air dari hujan, dari langit. Kita manusia, kita punya kebutuhan yang tidak hanya itu. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Cahamid di sini di channel saya yang ya lumayan makin hari makin keren ini. Terutama pada hari ini, pada momen ini, bukan hari ini ya, pada momen ini. Karena kita ini lagi pakai baju merah dengan indah. Karena bertepatan dengan hari kemerdekaan kita 17 Agustus baru kemarin kita rayakan sebagai bangsa. Nah, itu sengaja saya panggil Indah itu saya pengen nanya ke Indah. Pertanyaannya simpel satu yang kita mau obrolin itu. Apa? Kemarin kan udah merdeka tuh dah. Udah merdeka ya? Katanya sih udah merdeka, kita rayakan 17 Agustus gitu. Menurut Indah, kita sudah merdeka atau tidak dah? Boleh minum dulu nggak? Boleh. Minum dulu. Udah merdeka. Lu takut banget lu tanyain merdeka sudah langsung keselak lu. Biar ada oksigen. Lancar jawabnya kan. Soalnya ini kita bicaranya cuma gitu doang, tidak bicara gitu. tentang moral yang kemudian ditutup lagi. Dicat gitu kan. Iya benar. Moral tembok itu yang di deg-degan Mit. Gue nanya merdeka aja langsung ya udah gue minum juga deh. Nervous nih jadi. Cuma nih ngomong kenapa airnya botak ya? Botak, iya. Biar ada endorse nanti. Silakan ya. Nggak tahu si Asman ini. Ditutup deh. Makin gede nih channel. Betul iya. Pasti berkualitas. Tunggu Cahamid minum dulu. Jadi dah. Gimana? Jadi merdeka, gimana? merdeka pertanyaannya gimana Cak? Tadi gimana? Gue langsung ngegas aja. Langsung kaget. Karena gak perlu pendahuluan. Iya, gak ada pendahuluan. Iya, saking nervosnya sampai lupa ya pertanyaan simpel. Pertanyaan simpelnya itu gimana menurut lu? Udah merdeka apa enggak nih? Kita sebagai bangsa. Ini pendapat pribadi ya? Ya iyalah. Iya pendapat pribadi. Tapi aman gak nih ngejawab nih? Aman. Disclaimer ya. Ini hanya pendapat pribadi. Ya, tutup tebal gitu. Tulis tebal. Jadi kalau menurut gue sih apa ya? Dibagi kali ya. Kita udah merdeka apa belum? Kalau buat gue sih ada jawabannya sih bisa dipecah gitu. Merdeka konteksnya apa dulu? Gitu. Kalau menurut gue pribadi. Kalau merdeka konteksnya penjajahan kayak zaman dulu. Ya, penjajahan fisik seperti zaman dulu. Sebelum 17 Agustus 1945. Ya, kita udah merdeka. Tapi ada banyak hal yang masih panjang perjalanan kita untuk benar-benar merdeka seutuhnya ya. Merdeka secara macam-macam, sebagai bangsa, sebagai negara, sebagai rakyat, sebagai individu, warga negara maksudnya. Itu mungkin pembahasannya bisa beda ya, nggak tahu deh itu. Dan gue lihat itu tergantung juga di tiap. Kita ada berapa ratus juta sih sekarang? Penduduk 300 belum 300 ya? 320 lah. 320 juta udah. 320 penduduk juta. Gue yakin masing-masing 270 kita terakhir. 270 ya. 270. Itu gue sih yakin tiap kita punya konsep yang beda ya tentang apa itu merdeka dan merasakan kemerdekaan apa enggak itu tuh beda gitu. Kalau buat gue pribadi, gue cenderung akan pecahin itu jadi beberapa ya. Satu, sebagai pribadi, sebagai perempuan masih banyak yang belum merdeka gitu di sini ya. Dalam hal ya itu kalau nggak ke pribadi tapi perempuan secara keseluruhan sebagai
bagian dari komunitas perempuan, KDRT masih banyak terjadi. Terus sebagai warga negara, sebagai pekerja gitu ya, orang yang potensi untuk kerja juga masih belum merdeka kalau menurut gue. Belum merdekanya di mana? Kayak misalkan diskriminasi dalam hal kita mencari kerja itu masih banyak sekali. Mulai dari yang diskriminasi yang sifatnya fisik aja itu masih banyak gitu loh. Yang cari kerja persyaratan umur itu sebenarnya udah nggak boleh kan. Kalau kita berkaca ke negara maju kan tuh sebenarnya mencari kerja itu nggak boleh dikaitin sama umur, jenis kelamin juga ya, mungkin untuk pekerjaan tertentu perlu jenis kelamin apa gitu misalkan yang memang mengharuskan kebutuhan fisik tertentu gitu ya mungkin. Tapi usia, jenis kelamin, apalagi tinggi badan itu di Indonesia, di Asia kayaknya ya, Asia itu masih kental banget, dan itu menurut gue sih bentuk ketidakmerdekaan kita sebagai warga negara gitu. Bukan salah siapa-siapa, ini salah satu perjuangan yang bangsa kita masih perlu berjuang gitu. Itu di internal ya. Iya. Kalau dalam konteks penjajahan dari luar dalam konsep yang berbeda, kan pengaruh dominasi asing, namanya kan. Contoh yang banyak diklaim bahwa Indonesia kekinian maunya terlalu didikte oleh Cina segala macam, atau Amerika gitu, atau negara-negara besar itu. Menurut lu kalau gue sebagai orang awam ya, sebagai orang awam, sebagai perempuan, sebagai ya sedikit banyak kan gue lihat berita juga, pelajarin juga. Apalagi pernah tinggal di, kalau tadi sebut Tiongkok, pernah tinggal di sana juga gitu. Jadi kalau gue melihat, kalau boleh jujur ya, ada sih situ kecenderungannya jelas sekali gitu di sana. Dari berbagai seliweran berita yang kita lihat sehari-hari gitu. Kalau mau objektif sih, kalau gue melihat ada di situ masih ada. Jadi istilahnya nggak tahu. Penjajahan dalam bentuk yang berbeda. Iya, bukan dalam bentuk fisik, tapi mungkin dalam bentuk ekonomi apa. Tapi kalau mau fair juga, kalau istilahnya kalau itu bisa disebut penjajahan ya, kalau iya, penjajahan gaya baru kalau kata orang. Kalau memang itu bisa disebut penjajahan, ketidakmerdekaan, ya itu bukan cuma Indonesia aja mengalami. Kayaknya setiap negara, terutama negara yang ekonomi belum maju ya, itu pasti ada penjajahan dalam bentuk itu, dalam bentuk ekonomi dan sebagainya, itu pasti ada. Jadi bukan cuma kita aja, dan itu sebenarnya PR buat negara kita, buat bangsa kita. Saya nggak ngomong pemerintahan, nggak ngomong apa, ini tugas bangsa, tugas negara gitu. Siapapun pemerintahnya, presidennya atau apa, itu bukan ke situ larinya. Artinya kita itu dalam konteks ekonomi nggak merdeka masih. Kalau saya, pendapat pribadi saya sih sebagai orang awam belum merdeka. Karena kita masih, ya ini merujuk ke ini ya, berita-berita yang beredar itu kan kayak tenaga kerja yang kelas rendah pun kenapa mesti impor dari luar kayak gitu. Semua mestinya porsi orang lokal dong mestinya, idealnya ya. Sementara karena kita masih banyak yang masih menganga butuh pekerjaan gitu kan. Kalau tenaga kerja asing yang level expertise yang kita belum punya, atau memang skill tinggi, skill tinggi yang memang mengharuskan dari negara pendonor atau dari negara lain yang memang keahliannya dibutuhkan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kerja kasar yang atau apa, kasar kita juga bisa banyak gitu. Iya, itu sih masih, kalau menurut saya belum merdeka kita di situ, belum sepenuhnya merdeka gitu. Apalagi zaman pandemi gini ya, orang semua banyak yang di PHK, kenapa mesti banyak pekerja? Ya itu mungkin debatable, arguable ya, orang bisa debat. Betul, benar bisa setuju pro atau kontranya. Betul. Di luar itulah, ini kita bahas merdeka. Iya. Sebagai pekerja, Cahamit, itu juga penting loh. Kita sebenarnya PR kita tuh masih banyak kalau saya bilang sih di situ. Ya tadi itu peraturan-peraturan ketenaga kerjaan yang umur terutama ya di kita, umur, terus posisi tertentu masih tinggi badan harus ini, apalagi yang harus punya pengalaman apa. Ya kan saya yakin ya, orang warga Indonesia kan mungkin mayoritas mungkin ya, atau nggak tahu mayoritas apa, banyak yang udah pada
berkunjung ke luar negeri, dalam ini ke negara maju, apa kan bisa lihat gimana bedanya di sana. Mestinya kan kita bisa belajar dari sana gitu. Ayo terapin di negara kita gitu kan. Tapi saya nggak tahu kenapa, apa kendalanya untuk kalau soal kerja, apa kendalanya di departemen ketenaga kerjaan belum bisa mengatur itu gitu. Apakah sudah diatur? Mungkin kita belum tahu, saya nggak tahu. Apakah penegakan hukumnya, penerapannya yang belum jalan, saya nggak tahu. Tapi yang jelas secara kasat mata orang banyak kesandung di cari kerja, kebentur di umur atau tinggi badan atau apa. That's not merdeka. Termasuk kalau dalam konteks mengemukakan pendapat gimana? Nah itu juga satu catatan saya juga sebagai warga negara dan orang awam dan orang biasa aja yang bukan siapa-siapa. Saya merasa saya yang awam aja yang bukan siapa-siapa merasa belum merdeka ngomong karena ada rasa takut untuk ngomong. Saya tanyain tentang kemerdekaan aja langsung keselak tadi kan? Langsung butuh minum. Artinya masih nggak merdeka, semakin ketakutan kita. Kalau boleh jujur, saya merasa belum merdeka untuk bicara di publik ya. Padahal walaupun itu hal-hal yang sifatnya sebenarnya gini loh. Kita semua mengenal HAM ya, hak asasi manusia. Dan itu freedom of speech itu kan salah satu kebutuhan hak dasar ya. Betul. Excuse me. Kebebasan bersuara ya, berpendapat. Bahkan di Undang-Undang 45 kita dijamin. Betul. Tapi nggak tahu kenapa gimana bisa terjadi. Kok sekarang saya merasakan sendiri ada ketakutan untuk ngomong gitu. Dan berseni, ini hal yang hampir semua sendi kan karena itu takut itu nggak ada ancaman langsung ke kita tapi fakta yang terjadi fakta-fakta bahkan sampai tembok saja sekarang menjadi mural orang berekspresi di mural diburu, diburu dicari macam maksud saya apa ya kalau sampai kayak gitu gini demokrasi itu kan pilar ya kebebasan bersuara itu kan pilar demokrasi kan? Betul. Kalau memang kita berkomitmen sebagai bangsa, sebagai negara untuk ada di jalur demokrasi, yaitu yang harus salah satu yang terpenting yang harus dijaga saat orang tuh jangan sampai dihantui ketakutan kalau kita mau ngomong. Sekarang saya sendiri merasa takut mau ngomong, padahal itu hal-hal yang sifatnya apa ya untuk negara civilized, negara yang beradab gitu, modern ya, sistem bernegara yang modern itu salah satu syarat dasar kan. Betul. Orang bukan apa ya, jadi saya juga nggak tahu nih mesti ngomongnya gimana. Tapi yang jelas saya merasa belum merdeka dalam hal kebebasan bersuara, beropini. Karena belum merdeka kemarin berarti nggak merayakan dong 17 Agustus. Kemarin kalau merayakan dalam konteks apa dulu nih? Merayakan ya, secara seremoni atau enggak? Kalau itu enggak karena pertama kan ya ini pandemi juga. Di lingkungan rumah sih ada sih saya lihat ada kayak perlomba-lombaan. Pasang bendera lu setengah tiang. Ini aja takut nih mau komen. Saya agak bawah soalnya, agak bawah dikit gitu benderanya. Kendor karena talinya kendor. Enggak. Soalnya enggak betul-betul mereka saya bilang gitu. Mereka aja setengah-setengah. Mudah-mudahan jangan sampai ini aja, jangan sampai pasang bendera putih aja gitu ya. Mudah-mudahan enggak sampai ya. Jadi takut untuk nyebutin itu aja. Nah itulah problemnya. Ada sih kemarin kayak di tetangga kan ada kayak pasang bendera mereka lingkungan ya RT apa pasang bendera terus anak-anak mudanya juga pada kolekan apa sumbangan gitu untuk anak kecil mungkin menghibur ya lomba-lomba gitu. Tapi kalau kita ngerayain enggak sih di rumah kan emang yang ngejaga juga ini kan PPK ya apapun namanya kan berusaha mungkin untuk nggak keinfeksi virus apa gitu ya. Itu sih. Terus hal lain ya sebagai keluarga campuran juga kita kalau saya sih lagi-lagi pribadi kalau saya sih ngeliat ya ada juga hal yang kita belum merdeka di situ. Artinya kalau saya merasa kalau kita masih diskriminatif ke WNA untuk hal-hal tertentu ya itu masih belum merdeka. Contoh kecilnya di sini kan kita kalau misalkan contoh kecil ke tempat wisata itu kan perbedaan harga tuh ada antara lokal turis lokal sama turis WNA gitu. Walaupun si WNA udah jadi penduduk
Termasuk ke kayak kemarin lu camping ada harga beda. Gue nggak tahu kalau itu karena nggak ada pembanding waktu itu. Nggak tahu ya, tapi kayak itu beda tuh. Oh gitu ya? Tiketnya apa WNA ini, padahal kalau WNA itu udah jadi penduduk, dalam arti dia udah dapat kayak kitab Kitas itu kan namanya udah penduduk sementara kitas. Kayak ya permanent residence lah ya. Itu mestinya diperlakukan lah sama dengan warga kita. Karena gini, judul boleh WNA, tapi kan ekonomi nggak lantas orang WNA tiba-tiba lebih kaya dari orang lokal, kan enggak. Banyak WNA yang biasa aja kayak ada bule tapi bulenya bule Depok, sama aja kayak orang Depok. Ya. pas ditanya paspor KTP kan. KTP, gitu. Betul. Ya, ini dari situ aja. Maksud saya lebih jauh sedikit, kalau kita mau jadi bangsa besar kan ini pendapat awam saya ya apa ya, kayak sama deh kita ke luar negeri deh, ke negara maju deh, dibedain nggak tiketnya? Kan enggak, berkacalah dari situ gitu kan. Kenapa kita nggak bisa kayak gitu? Fair aja, jangan lantas WNA tuh dianggap duitnya paling banyak, orang traveling. Lu ini curhat karena punya itu suami bule. Kan gitu, itu tadi dipecah-pecah. Oh, iya. Dipecah-pecah sebagai apa nih merdeka? Sebagai warga negara itu tadi. Kalau menurut pandangan saya dari segi ketenaga kerjaan kita belum merdeka. Banyak yang banyak hal yang masih perlu diperjuangkan, belum merdeka. Dalam hal dalam posisi sebagai kapasitas sebagai perempuan, sebagai bagian dari keluarga campuran, saya melihat juga ada juga hal-hal yang belum memerdekakan penduduk. Karena kayak misalkan konteksnya keluarga campuran. Ini kan suami saya misalkan, itu kan bagian dari keluarga saya, bagian dari penduduk sini, gitu, penduduk Indonesia. Janganlah dibedain gitu loh. Kalau turis ya nggak tahu, walaupun itu tetap diskriminatif gitu, tapi tetap aja kalau kita ke luar negeri tiketnya sama gitu, kenapa enggak di negara kita juga begitu gitu? Karena WNA belum tentu melancong, belum tentu dia kaya kan, bisa aja backpacking kan gitu, bisa aja dia nabung bertahun-tahun baru dia melancong turis ke negara kita. Itu terus sebagai warga negara biasa ya itu tadi, selain ketenaga kerjaan, soal demokrasi juga saya merasa nggak bisa saya tutupin, pungkirin takut untuk bicara, dan menurut saya itu nggak sehat gitu, sangat nggak sehat. Karena manusia itu kan kebutuhan dasar setelah makan sandang pangan papan apa sih? Eksistensi diri kan, kebebasan berekspresi itu yang bikin kita manusia, bikin manusia adalah manusia, tumbuh berkembang. Iya. Kalau hewan mungkin dia nggak butuh nah, manusia yang mewakili kan kepentingan hewan, keselamatan hewan, kelestarian hewan dan tumbuhan. Tapi kalau manusia, kalau kita udah nggak bisa ngomong, nggak berani ngomong. Podcast ini juga hadir untuk bagaimana kita tumbuh sebagai manusia. Iya. Saya sih sekalian, jadi karena itu saya belum bisa, lidah ini kayak merasa berat untuk bilang merdeka. Mohon maaf, belum bisa, berat gitu. Dan saya bukan siapa-siapa ya, orang biasa. Iya, orang biasa, betul. Tapi kan masih punya hak ya, mudah-mudahan. Untung ada Cahamit channel jadi bisa menyuarakan. Speak up. Bisa speak up. Dan ini jadi harapan juga sih, Mit. Jadi harapan, mudah-mudahan apa yang saya keluarkan di sini nggak malah jadi bumerang. Mudah-mudahan ini jadi apa ya? Ini harapan. Betul. Please, tolong. Jadi didengar gitu. Tolong, ini. Ya tolonglah, biarkanlah kita bicara gitu, gitu dengan tanpa ada dihantui rasa takut atau apa. Karena nggak sehat, bukan kehidupan berbangsa yang sehat kalau warganya takut untuk bicara. Betul. Dan ini berulang-ulang Indah bilang ini memang karena emang ketakutan. Setiap kali ngomong ini berbahaya nggak ya? Berbahaya nggak gitu. Iya, selalu ada pertanyaan itu. Iya. Dan ini sudah jadi horor gitu. Menurut saya di sekitaran Jokowi, menurut saya harus mendengar ini, melihat ini. Banyak orang yang udah takut untuk ngobrol gitu, untuk ngomong, dan ini menurut saya mundur kita sebagai bangsa. Mundur, backward jadinya. Betul. Jadi please, mau dibela apapun, tapi orang udah ketakutan gitu. Iya. Udah ketakutan. Karena udah lihat banyak kejadian. Semoga bukan itu yang dituju. Semoga ya. Mudah-mudahan bukan itu yang dituju untuk bikin orang takut.
mudah-mudahan bukan itu. Kalau bukan itu, mudah-mudahan please Pak Presiden, semuanya jajaran pemerintahan ya, please dengarlah, jangan ambil itu dari kami gitu. Itu satu-satunya yang bikin kita masih merasa sebagai manusia itu kebebasan untuk bersuara, berekspresi. Ya tentu orang akan bilang, ya kebebasan ada batasnya. Ya memang ada batasnya, tapi kan faktanya sehari-hari kan betul, udah hal-hal yang biasa sekarang makin dipersempit. Iya. Makin dipersempit, presiden sebagai simbol negara segala macam. Dulu itu zaman SBY ditulis Shibuya sapi gitu, SBY Shibuya gitu, no sempat problem. Gitu ya? Iya, no problem. Gus Dur diacap Sibuta segala macam nggak kemudian ada penjara gitu. Gus Dur lebih sekarang lebih cuman foto apa segala macam 404 not found gitu. Udah langsung diburu gitu. Iya, saya sih sebenarnya udah bukan marah lagi kalau gue sedih. Nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain. Dan itu menurut gue karena ini udah seniman ketika bersuara itu pasti ada sesuatu dan itu lahir dari nurani. Nah itu dia seniman itu ketika bersuara dulu kalau zaman Orde Baru ada Iwan Fals gitu menyuarakannya. Nah ini seniman moral yang udah mulai turun itu. Ada sesuatu yang mengganggu nurani mereka betul. Seniman dengan demo dihambat nggak bisa segala macam mereka dengan bikin begitu. Iya. Kalau seniman mungkin lah kalau kita orang biasa bukan seniman misalkan mungkin masih bisa diam, tapi kalau seniman nyawanya mereka itu di kebebasan berekspresi betul. Kalau mereka udah dibungkam kebebasan berekspresi berkarya itu ada sesuatu yang salah di situ. Betul. Dan itu nggak sehat untuk semua. Itu ruhnya yang kemudian dicabut kan. Iya. Gitu. Nggak salah, itu tinggal dengarkan gitu. Abaikan, cuekin. Ini kemudian diburu gitu kan. Sedih, itulah yang kenapa kemudian di rumah saya itu saya nggak fullin tiangnya itu. Ini serius Pak? Saya kurangin dikit. Saya kurangin sebagai simbol bahwa kita nggak benar-benar merdeka. Tadinya mau setengah tiang saya. Ini inspiring loh. Betul. Jadi pikir bercanda tadi. 7/4. Jadi cuma sisa 1/4 lah di ujung. Belum ada yang protes. Nggak ada. Kan posisinya nggak di tengah, setengah tiang ya. Sedikit ya. Sedikit. Bahwa itu sebagai simbol. Gitu karena kita juga menyampaikan pesan bahwa ini kan sebenarnya kita peduli ya. Betul. Begini kan nggak peduli kan. Betul. Saya kan hal-hal seperti ini yang saat itu zaman Orde Baru terjadi kan. Betul. Dan mestinya kita belajar dari sejarah kan. Betul. Dan itu refleks kayak tadi Indah di awal itu kita memulai. Saya itu cengang jebak tanpa pendahuluan. Belum saya langsung tanyakan Indonesia merdeka atau tidak. Langsung kayak keselak gitu. Itu fakta. Dan itu banyak teman-teman saya yang kemudian ketakutan gitu, ketakutan sekarang itu terpenjara. Benar. Terpenjara ada beberapa yang udah naik podcast saya itu kan podcast masih ya Allah itu masih kecil banget gitu. Sampai takut orang tuh ada mahasiswa yang bersuara, langsung orang tuanya yang protes. Takut macam takut imbas ke orang tuanya. Iya. Itu ketakutan fakta. Jadi teman-teman ada satu seri itu yang kemudian saya take down sampai sekarang itu karena permintaannya ketakutan. Padahal anaknya luar biasa. Dia bersikap luar biasa ketika tanyakan tentang negeri ini seperti apa harapannya. Dia dengan saya yang mendengar saat itu saya langsung terenyuh gitu loh. Wow, anak semester 4 ngomong begini. Saya bilang harapannya gimana untuk bangsa ini? Saya harapannya jangan sampai bangsa ini terpecah belah terus gitu. Jangan lagi cebong kampret kira-kira dipertahankan macam. Itu menurut saya keren gitu. Tapi itu semester 4 loh. Betul. Udah bisa dan saya tanyakan itu ada beberapa pertanyaan refleks kan selalu saya tanyakan itu saya tanyakan tentang apa nilai kinerja Jokowi itu berapa 1 sampai 10. Dia bilang 6. Wow. 6 dan itu nggak jelek-jelekin angka standar. Dan dia orang netral. Karena dari survei saya bilang lu nggak salah. Ini di survei aja 60% itu tingkat kepuasan itu. Survei terbaru LSI waktu itu gitu. 60%.
Artinya itu refleks apa yang terbenam oleh kalau terbuka jawabnya dengan jujur, angkanya sama. Iya. Tapi orang tuanya menjadi ketakutan karena kerja di BUMN atau apa gitu kan. Kemudian mau minta anaknya yang tadinya anaknya mau bersuara. Iya. Ya kayak gitu. Dari saking nggak merdekanya kita sebagai bangsa. Karena imbasnya akan menyentuh nafkah. Iya Kak, iya kan itu kan bisa jadi nggak akan diapa-apain, tapi orang udah ketakutan duluan. Iya, dan itu nggak bisa dipungkirin rasa betul, takut alam bawah sadar yang rusak. Jadi alam bawah sadar yang itu belum tentu terjadi, tapi karena memang udah takut. Sama ketika kamu memulai tadi, saya tanyakan Indonesia merdeka atau tidak, langsung kemudian blank gitu, nah, langsung nervous gitu kan. Blank enggak, buying some time. Juting. Bisa berpikir. Iya kan. Iya. Itulah hampir yang terjadi. Sedih banget. Tapi gini ya, saya orang biasa. Lagi-lagi nih udah berapa kali. Saya orang biasa, bukan siapa-siapa, juga istri rumah tangga gitu ya. Tapi sebagai orang yang bukan apa-apa, saya tuh cenderung orang yang tipenya tuh speak up biasanya. You know me. Betul. Waktu kita zaman kuliah dulu kan, betul. Walaupun nggak sekampus, tapi kan kita interaksi apa. Betul. Gue tuh cenderung speak up. Itu value yang gue junjung tinggi itu, dan gue butuh banget sebagai manusia. Apapun, walaupun gue bukan apa-apa, nggak jadi apa, tapi itu kebutuhan dasar bikin gue merasa menjadi manusia gitu. Kan saat gue bebas menyatakan pendapat gue, suara gue tentang apa aja gitu kan. Nah saat itu nggak ada, tercabut, gue merasa tersiksa gitu. Seperti apa ya, mungkin istilahnya apa ya, seperti terperkosa mungkin ya. Jadi kayak terambil gitu sesuatu dari itu hak gue gitu. Sebagai manusia, bukan nggak harus jadi apa-apa. Sebagai manusia aja tuh hak gue. Kemana sekarang hak gue untuk bicara? Sekarang dengan kecenderungan gue kebiasa dan selalu butuh untuk punya kebebasan untuk bersuara, mengatakan sesuatu, berpendapat, mau politik, mau apa. Dengan itu nggak ada, jadi gue ngerasa, gila, gue nggak merdeka. Ngobrol sama teman-teman di WhatsApp ya, misalnya sama teman-teman sekolah zaman dulu apa, ada pendapat-pendapat di situ menarik. Buat gue merdeka adalah saat gue udah bisa kongko-kongko sama temen, saat kerjaan gue ini, itulah standar merdeka. Orang beda-beda. Betul. Kalau gue merdeka adalah saat gue bisa punya kebebasan untuk menyuarakan pikiran dan perasaan gue tentang sesuatu, apa aja. Itu merdeka buat gue. Jadi kalau ditanya sekarang, lu udah merdeka belum? Dan sebagai individu, sebagai warga negara, gue merasa belum sepenuhnya merdeka. Karena apa? Ada ketakutan itu, ada hantu-hantu yang bikin gue stop untuk bicara. Lu tahu kan kita berapa kali sering ketemu? Betul. Ajak ngobrol apa? Meet. Bentar dulu. Ini aman gak gue ya? Gue aman gak gue ya gitu kan? Even mau posting camping aja aman enggak ya? Itu kan gitu. sedih Mit kalau kayak gitu kan. Itu dia. Ada yang merdeka, gue bisa makan aja sama keluarga, sama temen-temen bisa komentar, gue udah merdeka kok. Ya udah nggak apa-apa, that's you, that's not me. Gue punya kebutuhan yang lain sebagai manusia dan sebagai warga sebuah negara gitu. Dan itu yang apa ya? Disesalkan. Itu bikin kita sehat nggak sehat sih secara mental. Itu mengganggu banget sih sebenarnya. Please, semoga akan ada perbaikan ya. Semoga kita akan menjadi lebih baik dari sekarang. Semoga ini jadi bahan masukan buat, bukan ini doang ya, pasti saya yakin banyak di sosmed, di apa itu, semoga semua itu jadi bahan masukan buat yang apa yang punya otoritas untuk merubah itu saat ini, siapapun gitu. Artinya tolonglah jangan ambil itu dari kita. Indonesia merdeka itu dengan catatan dengan PR yang banyak. PR pertama dari penjajah luar, kita dari sisi ekonomi masih terjajah. Di dalam sendiri, di internal kita juga sebagai rakyat merasa terjajah dengan kebebasan yang mulai menyempit. Iya. Makin hari makin menyempit. Ya apapun tuh bentuknya, undang-undang ITE yang mungkin perlu diperbaiki atau apapun. Itu ya
itu nilai yang paling memanusiakan manusia sih. Kalau cuman bisa makan minum bebas, bisa kerja bebas, itu gue udah merdeka. Ya apa bedanya dengan dengan hewan? Dengan mereka hewan, bisa dengan makan binatang, minum. betul. Apa bedanya dengan tumbuhan? Mereka bisa hidup dengan air dari hujan, dari langit. Kita manusia, kita punya kebutuhan yang tidak hanya itu. Iya, kalau dari segi agama manusia makhluk paling mulia. Dari segi agama kan lihatnya gitu. Betul. Manusia makhluk paling mulia, paling sempurna. Oke, kita ambil ya, kita paling sempurna apa ya di sini. Kalau ini udah dibungkam, apa kita gitu. Semoga sih ini jadi bahan masukan untuk siapapun yang mendengar, mungkin punya otoritas untuk teringatkan gitu ya, lewat suara-suara kecil kita. Betul. Gitu. Jadi makanya kemudian kita hadirkan podcast ini untuk berbincang tentang sudah merdekakah kita gitu. Dan Indah tadi sudah menjelaskan bahwa banyak hal yang belum merdeka di negeri kita ini, yang punya DPR, dan semoga gitu melalui jalan yang berliku apapun gitu, ini podcast ini kemudian sampai menjadi suara-suara yang memprotes, yang ngasih masukan, amin, yang sehingga kemudian berubah. Karena saya yakin dalam banyak hal gitu Pak Jokowi ini udah luar biasa bagus gitu, tapi memang dalam konteks HAM tentang kebebasan berpendapat itu mengalami penurunan, dan saya berharap di 2 tahun 3 tahun menjelang di akhir ini memberikan legasi yang sempurna bagi Pak Jokowi. Jadi, semoga. Jadi biar kemudian tahun depan gitu kita bisa berharap tiang bendera saya full sampai ke atas gitu. Amin. Semoga Tidak terkonting, dan Indah speak up-nya makin terbuka, makin karena banyak hal yang kita bisa diskusikan. Iya, kita bisa share tanpa ketakutan, tanpa merasa diintimidasi, lebih pede gitu. Karena bilang nggak ada ancaman, tapi ini sudah di alam bawah sadar. Faktanya nggak gitu. Itu yang berbahaya ketika alam bawah sadar mengatakan itu artinya ada sesuatu yang terus menerus dilakukan sehingga terbentuk di alam bawah sadar, dan itu harus segera dibereskan menurut saya. Dan satu hal penting sih terkait dengan kemerdekaan bersuara, berpendapat di ruang publik gitu ya. Ini esensial loh terkait kemerdekaan satu bangsa ya, sebuah bangsa. Kalau nggak ada kemerdekaan untuk bersuara, untuk menghargai itu, apa ya? I don't know how to put that. Ini aja nih gue mikir gitu gimana nyampein begitu biasanya. Efeknya berpengaruh atau tidak gitu kan? Iya, gitu. Itu deh. Ini bener nggak sih kayak gini kan nggak bener ya kalau kayak gini. Betul. Ini fakta teman-teman. Ini fakta. Ada gini satu. Drama. Ini bukan drama gitu. Bukan kebanggaan, Mit. Enggak, maksudnya lu begitu itu bukan drama yang dibuat. Oh my god. Bukan drama gitu. Gue tuh biasanya kalau ngobrol, Amin tahu ya. Trust gitu. Outspoken ya. Gini, kaitannya ke gue pikir nggak apa-apa lah ya. Kebanggaan. Kita hari kemerdekaan itu apa sih yang kita mestinya punya? Saat kita merasa bangga jadi warga negara betul. Ini. Dan kalau kita nggak punya kebebasan untuk dibalik deh. Kalau kita sebagai warga negara punya kebebasan berekspresi, hak kita untuk bebas berekspresi itu dijamin, termasuk di level penegakan hukumnya kita dijamin untuk bicara jujur dan bebas. Itu apa nggak kita bangga sih jadi warga negara? Betul. Saya pingin ada di titik itu di mana gue bangga negara belum, katakanlah secara ekonomi belum maju, masih negara berkembang atau apapun istilahnya, tapi di negara gue punya kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat. Gue di titik itu gue akan merasa sangat bangga jadi warga negara Indonesia. Apakah saat ini belum bangga? Belum sepenuhnya. Karena itu tadi balik yang tadi, nilai yang paling gue junjung tinggi itu secara kan manusia itu kan makhluk sosial, makhluk seksual, makhluk sosial, makhluk politis kan. Nggak perlu terjun dari ke politik praktis untuk menjadi makhluk politis kan. Kita berpikir dan berpendapat itu udah politis kan. Nah, dalam konteks itu
sebagai makhluk politis gue akan merasa benar-benar bangga kalau gue sebagai warga negara Indonesia di negara gue bisa ngobrol, dijamin hak gue untuk mengeluarkan pikiran dan perasaan gue tentang apapun, termasuk tentang hal-hal politik gitu. Itu. Oke, sip. Jadi teman-teman, itulah mungkin akhir perbincangan kita dengan Indah. Pertanyaannya, kalian merasa sudah merdeka atau tidak? Tulis di komentar ya. Jadi mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.